warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Missy Mayrista. Saya Intan Mahendra Putri dari kelompok 6, mata kuliah Studi Al-Quran, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Ini akan menjelaskan apa itu muhkam dan mutasyabih. Definisi muhkam dan mutasyabih menurut etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaaan, dan pencegahan. Sedangkan mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua. Sedangkan menurut terminologi, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil maupun tidak. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti datangnya hari kiamat, dajjal, dan huruf-huruf kelompok Ahlus Sunnah. Ayat muhkam adalah ayat yang segera dapat diketahui tanpa takwil. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat maksudnya dapat diketahui dengan penakwilan. Lafaz muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memang disebutkan kata-kata muhkam dan mutasyabih. 1. Lafaz muhkam terdapat dalam Quran surat Hud ayat 1, yang artinya sebuah kitab yang disempurnakan, dijelaskan secara terperinci ayat-ayatnya. Muhkam di ayat pertama dimaksudkan dengan kesempurnaan Al-Quran itu dan tidak adanya pertentangan antara ayat-ayatnya. Lafaz mutasyabih terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23, yang artinya yaitu Al-Quran yang serupa mutasyabih lagi berulang-ulang. Mutasyabih di ayat kedua dimaksudkan untuk menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan, dan kemukjizatannya. Lafaz muhkam dan mutasyabih sama-sama disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 7, yang artinya Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabih daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabih, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Berdasarkan 3 ayat tersebut, Ibnu Habib Al-Naisaburi menceritakan adanya 3 pendapat tentang masalah ini. Pertama, berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertama. Kedua, berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya mutasyabih berdasarkan ayat kedua. Ketiga, berpendapat bahwa sebagian ayat Al-Quran muhkam dan lainnya mutasyabih berdasarkan ayat ketiga. Inilah pendapat yang sahih. Sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Pertama, mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri, karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah. Oleh karenanya mereka disebut mufawwidah atau tafwid. Di sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan mazhab salaf dan memahami ayat-ayat mutasyabihah. Dalam aplikasinya, mereka menggunakan argumen akli dan nakli. Kedua,
mazhab kholaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan laik untuk zat Allah. Oleh sebab itu, mereka disebut mu'awwilah atau mazhab takwil, seperti mereka memaknakan istilah dengan ketinggian yang abstrak berupa pengendalian Allah terhadap alam. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya dengan Allah maha tinggi, bukan berada suatu tempat, sisi Allah dengan hak Allah, wajah dengan zat, mata dengan pengawasan, dan tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa. Hikmah-hikmah ayat muhkamat. 1. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti dan maksudnya, sangat besar arti dan faedah bagi mereka. 2. Memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. 3. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran, karena lafal ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. 4. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya, tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surat yang lainnya. Hikmah ayat-ayat mutasyabbihat. 1. Sebagai rahmat Allah kepada manusia, agar mereka selalu berpikir Allah merahasiakan banyak hal agar mereka mencari dan berupaya mendapatkan serta membuka misteri-misteri itu. Maka dengan adanya ayat-ayat mutasyabbihat, manusia tidak menggantungkan secara terus-menerus pada penjelasan Allah, tetapi mereka bisa menggerakkan sendiri untuk mencari kebenaran dengan bantuan cahaya ayat-ayat Allah. 2. Sebagai cobaan dari Allah, maksudnya dengan adanya ayat-ayat mutasyabbihat, manusia diuji keimanannya, apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada ayat-ayat atau berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi atau mengikuti hawa nafsu. 3. Sesuai dengan perkataan Fakhr Ar-Razi, ayat-ayat Al-Quran ditunjukkan kepada semua manusia. Oleh karena itu, ia diformulasikan dalam bahasa yang universal dan mengandung berbagai kemungkinan untuk ditakwilkan. Di dalamnya mengandung berbagai isyarat dan ketentuan-ketentuan yang pasti. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabbihat adalah konsekuensi yang tidak dapat dielakkan untuk menjaga keutuhan dan universalitas Al-Quran itu sendiri. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi menjadi berkah dan dapat dipahami oleh kawan-kawan semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.